Ketika Jepang mulai menduduki tanah air, salah satu hal yang pertama dilakukan adalah membentuk sistem pemerintahan. Ada dua dokumen yang mencatat penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945. Dokumen pertama adalah Namposen Ryochi Gyosei Jishi Yoryo atau asas-asas mengenai pemerintahan di wilayah-wilayah selatan yang diduduki. Dokumen itu memuat 4 rencana pokok pemerintahan Jepang setelah militer mengusir negara-negara di Asia Tenggara atau Asia Selatan. Yang pertama, sasaran pemerintahan militer adalah memulihkan ketertiban umum, mempercepat pengusuhan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional, dan menjamin berdikari di bidang ekonomi bagi personel militer. Yang kedua, status terakhir wilayah-wilayah yang diduduki dan pengaturannya pada masa depan akan ditentukan terpisah. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pemerintahan militer, organisasi-organisasi pemerintahan yang ada akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menghormati struktur organisasi tradisional dan kebiasaan-kebiasaan setempat. Yang keempat, penduduk setempat akan dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercayaan kepada pasukan-pasukan Jepang. Dengan demikian, gerakan-gerakan kemerdekaan penduduk setempat dapat dicegah. Dokumen kedua adalah Namposen Ryochi Gyosei Jishi Nikansuru Rikokaigun Kyotei atau persetujuan pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai pemerintahan militer di wilayah-wilayah yang diduduki. Dokumen ini menyebutkan wilayah Indonesia akan menjadi wewenang Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali dipegang Angkatan Darat, sementara Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah Angkatan Laut. Adapun susunan pemerintah militer Jepang sebagai berikut. Yang pertama, Gunshi Rekan atau Panglima Tentara. Yang kedua, Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Yang ketiga, Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan. Yang pertama, Gunshi Rekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer, dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikan Bu. Ada 10 BU atau departemen yang dipimpin seorang direktur berikut bagiannya. Yang pertama, Departemen Urusan Umum Somubu. Yang kedua, Departemen Dalam Negeri Naimubu. Yang ketiga, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau Sangyobu. 4. Departemen Keuangan atau Zaimubu. Yang kelima, Departemen Kehakiman atau Shihobu. Yang keenam, Departemen Kepolisian atau Keimubu. Yang ketujuh, Departemen Lalu Lintas atau Kotsubu. Yang kedelapan, Departemen Propaganda atau Sendenbu. Yang kesembilan, Departemen Kesejahteraan Sosial. Dan yang terakhir, Departemen Meteorologi. Gunseibu kira-kira semacam gubernur. Tugasnya memulihkan ketertiban dan keamanan. Pembagiannya meliputi 1. Jawa Barat berpusat di Bandung. 2. Jawa Tengah berpusat di Semarang. 3. Jawa Timur berpusat di Surabaya. 4. Daerah Istimewa Kochi di Yogyakarta. 5. Daerah Istimewa Kochi di Surakarta. Kebijakan Jepang di bidang militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945, sejumlah kebijakan telah diterapkan. Pada dasarnya kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia hanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Sebab itu Jepang sedang terlibat dalam melawan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai upaya untuk memenangkan pertempuran. Salah satu cara Jepang dilakukan adalah menarik para pemuda
Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan militer mereka. 1. Membentuk organisasi semi-militer. Selama menduduki Indonesia, Jepang membentuk sejumlah organisasi semi-militer yaitu Seindemen, Fujianiki, Keibohan, Heiko, Pembelaan Tanah Air, Barisan Pelopor. Seinendan adalah organisasi barisan pemuda yang dibentuk oleh Jepang pada 9 Maret 1943. Tujuan Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan keamanan Indonesia. Pada dasarnya, anggota dari organisasi semi-militer ini adalah para pemuda yang masih usia sekolah antara 14 sampai 22 tahun. Fujinkai tidak hanya melibatkan laki-laki, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer yang dikhususkan untuk para wanita, yaitu Fujinkai. Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943 yang beranggotakan para ibu dan gadis berusia di atas 15 tahun. Keibodan. Selanjutnya Keibodan, yaitu organisasi kepemudaan yang bertugas sebagai barisan pembantu polisi yang melakukan berbagai tugas kepolisian seperti penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa, yang beranggotakan dikhususkan untuk laki-laki bertubuh sehat dan sudah mencapai usia tertentu sekitar 20-35 tahun. Heiho adalah barisan prajurit pembantu Jepang yang beranggotakan para pemuda usia 18-25 tahun. Tujuan Heiho adalah membantu peperangan langsung yang terjadi antara Jepang dan sekutu di berbagai pertempuran. Pembela Tanah Air atau PETA. Pembela Tanah Air atau disingkat PETA adalah tentara sukarelawan yang dibentuk Jepang pada 1943. Peran penting PETA adalah menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944, tepatnya tanggal 1 November 1944, pemerintah Jepang membentuk Barisan Pelopor. Tujuan Barisan Pelopor adalah untuk menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia dalam memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan.